Katolik. Jadi ditangkap pastor. Kerupuk kulit andalan, euy. Nemu di mana? Saya bantuin. Kerupuk kulit andalan, euy. Nemu di mana, San? Oh, iya. Ini sih Vera biar saya bantu jawab tadi yang dia bilang Bang Zuma nggak ngasih data ya. Itu Bang Zuma selalu bawa data. Bubuk langsung. Selalu kasih ayat, selalu kasih Nggak bisa menjawab. terjemahan. Karena bom nggak ngerti atau nggak paham itu bukan urusannya Bang Zuma. Bang Zuma selalu tampilkan sebelum dia bicara datanya dikasih, lalu dijelaskan terjemahannya. Memang kadang-kadang Bang Zuma waktu tampilkan ayat itu karena dia nggak dibalik kameranya, layar HP-nya itu jadi seperti putih terlihatnya. Tetapi bukan artinya tidak tampilkan data. Ini saya luruskan buat si Vira ini. Jangan bilang Bang Zuma nggak bawa data. Justru bom yang kena 2 kali peringatan. Kena bernarasi tanpa pakai data. Dan akhirnya pas yang di poin ketiga dia di kick sama si Superboy karena keluar dari out of topic dia OT, akhirnya di kick. Jadi jelas soal keterampilan bom nggak ada apa-apanya sama Bang Zuma. Soal data bom ditanya soal kaitannya antara PL dengan Kristen, dia malah bawa ayat yang tadi Vira omongin itu soal apa 5 dan 10. Nggak masuk di akal, nggak masuk di topik pembahasan saat itu. Oke, paham Vira? Oke, jadi gini, Bang Zuma bertanya kan. Bang Zuma bertanya, asal usul Kristen itu dari mana gitu, benar gak? Jadi Pak Bom menjelaskan, pendiri gereja pertama sepanjang sejarah itu Rasul Petrus, rasulnya Tuhan Yesus, gitu. Tunggu. Petrus mendirikan gereja itu bukannya fitnah ya? Kapan Petrus dirikan gereja? Gereja apa yang didirikan Petrus? Justru yang mendirikan gereja. Gini. Vira kan memframing Bang Zuma nggak bawa data. Data apa ya nggak dibawa sama Bang Zuma? Bukan memframing, memang fakta dan kenyataannya seperti itu. Ya udah, faktanya data yang mana? Pertanyaan dari Pak. Ya, data yang mana? Data yang mana? Bisa bantah nggak pertanyaan dari Data yang mana? Data yang mana? Masih bukan data yang mana? Nggak ada, dia nggak ada. Tadi dia bilang karena nggak diterjemahkan aja sama Bang Zuma, mereka nggak ngerti. Jadi Bang Zuma kasih data, tapi mereka nggak ngerti. Ya kalau nggak ngerti, jangan salahkan orang dong. Ya, terus gini, kalau nggak masalahnya gini, itu itu ya kalau kayak nilai dari banyak sih yang nilai kalau misalkan Superboy itu. Penilaian itu kan subjektif, betul nggak? Penilaian itu subjektif kan? Betul nggak? Ya, sekarang balik lagi, kita ngomong realistis dan by data. Tadi Kak Vira bilang pendiri gereja pertama Petrus. Ya, kapan Petrus pernah mengatakan ya yang namanya gereja ya? Gereja apa yang dibangun oleh Petrus? Coba, bukankah dia itu hanya diklaim sebagai pertama gereja gitu? Itu kan orang setelah Petrus meninggal yang ngeklaim. Contoh nih, saya buat perusahaan untuk mengenang Akang Satria yang sudah meninggal, ya, karena saya dulu sama Akang teman baik. Untuk mengenang Akang, ya, saya buat patung Akang di depan kantor saya. Saya bilang inilah pendiri perusahaan kita. Karena berkat Akang motivasi saya, ya jadinya saya jadi pengusaha. Kalau dulu Akang nggak motivasi saya, mungkin saya nggak jadi pengusaha. Sebagai balas budi, saya bilang Akang lah pendiri perusahaan ini gitu. Sebenarnya, apakah Akang pendiri? Sebenarnya, ya enggak gitu. Sama kayak Petrus. Petrus tuh nggak kenal. Bahkan kalau mau jujur Kak Vira, Petrus tahu nggak surat-surat Paulus itu jadi kitab sucinya orang Kristen? Iya, tahu nggak? Petrus. Oke, coba baca Galatia 1 baca Galatia 1 ayat 1 sama terus Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ya kalau nggak salah. Coba baca dulu Galatia 1 ayat 1. Terus Kisah Para Rasul. Sebenarnya kerasulan Paulus itu kerasulan Paulus itu dikonfirmasi sama Rasul Petrus dan juga rasul-rasul Tuhan Yesus yang lain gitu. Jadi kalian membawa narasi kalau Rasul Paulus ini adalah nabi itu kalian salah sebenarnya. Enggak, loh ini kok jadi bahas Paulus nabi? Kita tadi bahas Petrus. Tadi kan kakak bilang Petrus lah pendiri gereja pertama. Katanya kapan Petrus pernah memperkenalkan istilah ya Kristen ataupun gereja? Kapan?
Ada nggak Bukan. dalilnya? Ada nggak datanya? Ada dalilnya, cuma saya nggak hafal. Saya nggak hafal. Oh, Saya ada dalilnya. Coba Ada kalian dalilnya, searching aja tapi di Pira Google. nggak hafal dan Pertama nggak pernah kali, baca. oh ya, Gimana pendirian tapi gereja Pira pertama nggak kali di hafal dalam dan nggak Google. pernah Coba baca? cari. Nggak lucu nih, dia bilang ada, lalu kita yang disuruh cari. Ya karena kan saya satu kan Kalau oke. artinya Saya satu kalau kan Pira jeda tidak ya. tahu, Baru jangan kasih ngomong jeda ada. dulu. Artinya kalau Pira tidak tahu, jangan ngomong ada dulu, cari dulu sama Pira. Iya, saya cari Kalau dulu. ketemu Oke, baru bentar ngomong ya. ada. nah, itu baru betul. Jangan kita yang disuruh. Ya, terus Petrus juga, ya itu hanya mengajarkan kepada orang Yahudi. Ya, Petrus juga nggak tahu istilah Kristen, nggak ada tahu. Gitu. Kalau ini kan cuman istilahnya untuk menghormati lah. Banyak orang seperti itu kok. Dia dirikan perusahaan terus untuk menghormati kakeknya atau bapaknya. Ya, dia bilang lah pendiri perusahaan ini adalah kakeknya. Bapaknya, karena modal dia itu kan awalnya dari kakeknya gitu. Dari modal yang dikasih kakeknya lah dia bisa berdagang dan mendirikan perusahaan. Sebagai penghormatan dikasih seperti Petrus saja gitu. Sama seperti Petrus. Petrus itu kan jadi ini ya, jadi bapak gereja pertama itu kan penghormatan kepada Petrus. Penghormatan. Bahkan Petrus sendiri juga nggak tahu. Keluarga Petrus kan nggak tahu gitu kalau keluarga mereka si Petrus ini jadi bapak gereja pertama. Karena kan yang pertama kali membuat ya, istilah Kristen ini kan dari jemaatnya Paulus di Antioquia. Tapi nggak apa-apa lah, namanya mencoba membela iman ya, sah-sah saja. Tapi kita doakan Kak Vira lebih bisa untuk subjektif lah, karena dari tadi kita lihat subjektif. Dia dari awal kan sudah bilang bahwa cuma nggak mau. Iya, Bro. Kalau Tadi aku sendiri, Bang Cuma kasih kata dia masih nggak ngerti. Coba baca Matius 16:18. Oke, aku bacain ya. Matius 16. Matius 16:18. Oke. Coba kita Itu dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri loh. dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Oke, ini dalil yang sering dipakai. Sekarang aku tanya, mendirikan apa? Jemaatku. Ada gerejaku nggak? Jemaat itu sih gereja kami jemaat Kristus. Oh, Terus itu siapa? siapa yang Gini, yang aku buat? tanya. Sekarang yang jadi pengikut Yesus Kristus yang dibaptis itu siapa? Yang dibaptis itu siapa? Ya kan Yesus harus dibaptis. Yesus kapan baptis orang? Bukannya itu perintah Tuhan Yesus sendiri pada saat kebangkitannya. Setelah Kita 40 jangan hari lari dulu. kebangkitannya dan sebelum Oh, ini kok jadi ini dari bahas gereja. Kok jadi lari ke ini temanya? Iya, tadi bahasnya gereja nih. Iya, Ya, gereja bahasa pada Petrus itu. pendiri gereja. Ini gimana gitu? Jadi gini. Jemaatnya itu ya kami. Oke. Jadi gini, jemaat Petrus itu kalian gitu. Izin, saya ngomong. Pira, jemaat. Izin sebentar, Akang, sebentar, Akang. Sia kalau gereja itu. Sebentar, Akang. Bentuk. Udah Kang kasih Nora perempuan sama perempuan deh. Akang kalau sama perempuan nafsu betul. Ya, kita Heran diam. aku. Kita diam. Nah, saya terima tuh narasi dari Vira ya. Pertama kali gereja dibangun itu di wilayah mana? Pertama kali sejarah dunia mencatat. Ayo. Pertama kali gereja Saya pengen didirikan tahu dulu. Iya, di mana? Pada abad Iya. keberapa? di Yerusalem. Di Yerusalem pada abad keberapa? Oh, ampun aku. Pantaslah. Makanya deh, kalau tidak tahu. Makanya deh, kalau tidak tahu jangan langsung asbun deh. Google dulu Kak Vira. Enggak apa-apa lah. Kan ada yang Aduh. Yerusalem itu bukan Oke, bentar ya, bentar. Bait L di Yerusalem. Nggak apa-apa. Memang orang bodoh kok. Saya nggak ngaku. Bangunan, oke. Sejarah Kalau bodoh jangan tahu. Bentar. Ya. Oke. Akang ini nafsu kali sama perempuan deh. Gereja Kristen yang paling awal diidentifikasi adalah Gereja Roma yang didirikan antara tahun 233 dan 256, yaitu Gereja Dura Europe di Suria. Suria mana di Yerusalem? Iya, makanya aku belajar sejarah dong. Suria apa Syria? Suria. Sama aja itu sebutannya Syria yang lama, sekarang Suria.
Di mana di Yerusalem? Tunjukkan dulu sama saya. Ini kamu apa saya tuh bukan Nggak gini, kamu apa saya tuh bukan lawan debat lawan debat kalian sebenarnya. Gini, saya bukan lawan debat kalian semuanya. Kita nggak setara. Kalau kamu debat seperti ini tentang sejarah bla bla dan bla bla bla, sampai ada Elia Miron. Kalau nggak Elia Miron, itu Pak Bom. Nah, mereka itu ahli sejarah. Atau nggak Mikana. Gitu, sama mereka aja. Saya Boleh. Tunggu, aku kasih tahu. Jangan di-mute dia, jangan di-mute. Aku bingung ini. Suruh belajar, suruh lawan debatnya sama Mikana, sama Elia, sama Pak Bom. Aku bingung. Kira, lu tahu nggak kalau Mikana itu disesat-sesatin sama Pak Bom dan teman-temannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Pak Bom itu disesat-sesatin juga sama yang lain. Jadi guru kamu tuh ya mohon maaf orang sesat gitu. Tanggapan Tira. Mikana, sorry kalau saya sebut Mikana ya. Oh ya, Mikana itu oneness itu ya. Oneness itu kan? Iya. Jesus only. Aja. Oh iya, Mikana itu Jesus only. Iya. Oke, kalau gitu lu tahu nggak mereka tuh menyerang Katolik. Lu Katolik tuh. Kenapa lu nggak Romo Patris Allegro atau orang-orang Katolik sih? Masa lu majuin Pak Bom? Aduh, gimana sih? Gini, jadi sistem kami itu ya. Kami nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarkan mereka menjelek-jelekan kami seperti apapun, ya udah, itu hak mereka gitu loh. Tapi mereka ngajarnya beda sama lu. Gitu. Oke. Iya, itu perkaranya dia sama Tuhan, bukan sama kami. Kami juga punya perkara sama Tuhan, jadi kami nggak perlu merespon. Kami nggak perlu merespon mereka gini gitu bla bla bla. Perlu. Diamkan aja dulu dia sebentar. Dengar ya. Saya kalau ketika berdiskusi sama orang, sama lawan diskusi saya, setidaknya saya pelajari dulu apa yang akan nanti dia pertanyakan, dari mana konsep tentang ini, konsep ketuhanan, begini bla 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 bla. Kita siapkan data. Paling utama kita siapkan data dulu sih. Contoh kayak kamu tadi, pertama kali gereja dibangun itu di Yerusalem. Kalau saya minta datanya, kau pasti ngomong, ya cari aja di Google. Nah itu bukannya namanya diskusi, say. Ya, itu bukan namanya diskusi. Yang kalau setidaknya kamu tidak tahu tentang pembahasan Kristen, jangan pernah mau naik komal yang namanya komal diskusi. Saya rasa begitu sebenarnya baiknya. Tadi kamu bilang, ya pertama kali gereja dibangun di Yerusalem, yang membangun adalah Petrus. Mana datanya? Ya pokoknya ada. Kalian cari aja sendiri. Ini ngawur sama kau. Makanya kenapa kami tuh kayak begini sama kau? Karena kau dari tadi ngomong tidak berdata. Sementara kami tahu data-datanya. Jadi kamu tuh membuat malu dirimu sendiri. Terus kamu ngomong, diskusi aja sama si Bom, diskusi aja sama Mikana. Oh iya ya, Mikana itu ini ya. Lucu kamu, gitu loh. Jadi dia revisi omongannya. Tapi gini. Ya gini kan, Safira gini. Kalau kita ini kan ditonton oleh banyak orang. Bahkan ini pasti ada yang nge-live kan di YouTube. Yang notabene banyak yang nonton. Jadi kalau memang nggak tahu, mending jangan kasih data gitu. Kasih data yang fiktif. Karena ujungnya kan menyesatkan. Dan saya yakin di Kristen pun sama kan. Kalau kita menyesatkan orang kan dosa. Iya betul sekali, daripada kita menyesatkan orang. Jadi kalau daripada kita menyesatkan orang, ya mending bilang aja nggak tahu, jangan bilang oh ada, pokoknya ada gitu. Ini kan bahaya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang Kafira mau naik hanya untuk belajar, ya bertanya, sudah gitu aja gitu. Jangan pergi menjelaskan, tapi sebenarnya Kafira sendiri nggak tahu gitu. Ini yang bahaya gitu. Ya, kalau jadi gini, kalau saya bertanya, harusnya kalian cukup jawab aja, jangan balik bertanya gitu. Iya, harusnya gitu. Karena saya datang untuk bertanya, bukan untuk ditanya gitu. Oke, datang bukan buat bertanya. Kamu datang langsung nuduh orang. Tadi bukan nuduh, itu kenyataan yang semalam saya lihat. Loh, kan sudah dijawab, sudah saya kasih tahu tadi. Bang Zuma kasih baca terjemahannya, baca Arabnya. Yang kamu lihat saat Bang Zuma baca Arabnya aja. Karena saya juga nonton, jadi saya tahu. Bang Zuma masih belum tahu ini ya, apa tema tadi malam ya? Saya tahu temanya siapa yang mau jadi. Perhatikan enggak? Bang Zuma sempat tegur sama Superboy, saya kasih tahu. Dia sempat tegur sama Superboy karena saat menampilkan handphonenya itu menjadi blank putih karena Bang Zuma tidak balik kamera. Nah, tetapi tidak dikasih tahu Bang Zuma isinya apa, data yang dibawa apa, ayatnya Al-Quran yang mana, terjemahnya pun dibaca. Oke, nah tapi framing Bang Zuma tidak bawa data. Katanya dengerin dulu saya belum selesai. Dengerin dulu. Kamu
datang naik ke atas langsung bilang framing Bang Zuma tidak bawa data. Terus kamu bilang sekarang cuma mau nanya. Nah, kamu mau nanya dari mana? Kamu langsung nge-framing. Iya, saya mau nanya. Oke, gini. Semalam kan Pak Bom pertanyaan Pak Bom yang nggak dibantah jelas oleh Bang Zuma itu tolong kalian yang jelaskan. Gini aja Pira, yang dinyatakan menang oleh gini aja Pira, yang dinyatakan menang dari Nabi Musa menjadi 5 tula. Dengar dulu. Yang dinyatakan menang itu siapa? Diperpanjangkan, nggak usah diperpanjang. Jadi ya, apa Saya tadi mau nanya? tanya gini kan semalam, Saya mau tanya gini kan semalam pertanyaannya Pak Bom itu entah nggak dijawab apa nggak dijawab. Saya juga nggak tahu karena waktu itu Bang Zumanya menjelaskan dengan bahasa apa? Bahasa Arab gitu. Nah, maka dari itu saya minta tolong kalian jelaskan, luruskan gitu. Kenapa kata kalian tidak punya Taurat, tapi kenapa nama Nabi Musa kan Nabi Israel bukan? Nah, kenapa ada nama Nabi Musa di dalam Al-Qur'an dan tula dari Nabi Musa yang bilang kepada bangsa Mesir saat itu ada 10 tula menjadi 10 tula itu. Nah, coba tolong tolong jelaskan dan bantahannya tuh seperti apa? Yang legalitaskan tuh yang seperti apa? Coba dijelaskan gitu. Jadi gini, Fira, Musa itu tokoh fiktif atau tokoh benar ada? Benar ada. Ya udah, nggak harus di kitab suci pun dia juga dikenal sama semua orang, betul nggak? Bahkan orang ateis percaya nggak dengan Musa? Harusnya jangan gini, harusnya dijawab, jangan balik nanya. Enggak, Minta menjelaskan. jawabannya, Enggak, ini aku lagi menjelaskan kan, supaya lu berpikir gitu, ya, apa hubungannya gitu dengan nama Musa gitu. Musa itu tokoh yang beneran ada, terus so what? Iya, tokoh yang beneran ada. Gini, kenapa tula yang ada 10 tula menjadi 5 tula di dalam Quran gitu. Udah gitu duanya salah. Ada kutunya pula. Ah, ada fotonya. Tunggu, ada fotonya. Tula kutu nggak ada. Air gelombang air besar juga nggak ada sebenarnya tula. Gini Jo. Mau bantu jelasin dikit. Ya, jadi pembahasan tadi malam temanya adalah siapa yang mencuri kitab Taurat. Temanya. Bang Bom nanyakan itu di luar tema karena sudah kritik teks. Kritik teks tidak ada di dalam pembahasan. Bang Zuma kasih ayat dari Al-Quran untuk menjelaskan bahwa kenapa diceritakan Taurat di dalam Al-Quran. Nah, poinnya yang dicari adalah siapa yang mencuri. Bukan apa isi kitabnya. Siapa yang mencuri? Bang Zuma jelaskan, kitab perjanjian lama ini punya Yahudi. Kenapa ada di kitab Kristen? Dijadikan satu menjadi Alkitab. Di Al-Quran tidak ada kitab Taurat, tidak ada kejadian, tidak ada imamat, tidak ada bilangan keluaran. Nah, makanya clear siapa yang mencuri yang ada di dalam kitabnya. Kalian yang pakai. Masalahnya tuh gini, kenapa ada Nabi Musa di dalam Al-Quran gitu loh. Jangankan dalam Al-Quran, di buku sejarah pun ada. Kenapa dari 10 tula menjadi 5 tula dan duanya salah di antara teks namanya. Kalau sudah kritik itu yang saya butuh jawaban tuh dari itu. Bukan tema yang dibahas itu. Jawabannya belum jawab dari semalam kan. Kak Fira, temanya apa Kak Fira? Tidak dibahas. Temanya apa? Temanya apa Kak Fira? Siapa yang mencuri kitab Yahudi? Tuh. Siapa yang mencuri kitab Yahudi kan? Apakah kritik teks temanya itu yang disoalkan Bom. Begini aja Bang Jihad, izin. Dia nggak paham kritik teks, ya. Kritik teks itu kita membahas isi dari kitab itu. Nah, kalau membahas isi dari kitab itu, silakan panggil dari yang punya kitab. Yang punya kitab siapa? Jelas yang kita tahu Yahudi. Kristen tidak punya kitab Yahudi. Kristen hanya terjemahannya. Nah, itu yang sebenarnya temanya. Siapa yang mengambil kitab Yahudi ini? Islam apa Kristen? Nah, kalau kamu mengatakan kenapa ada Nabi Musa? Allah tuh berfirman kepada Nabi Muhammad, menjelaskan bahwa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul di muka bumi ini, ada nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu yang sudah diutus oleh Allah. Bukan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ayub, semua nabi. Sebelum Nabi Muhammad, ada nabi-nabi terdahulu yang telah diutus oleh Allah. Dan Allah menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Allah menjelaskan semuanya. Jadi Al-Quran itu bukan kayak kitab sejarah yang ini Nabi Musa lahirnya di mana, meninggalnya di mana, dikuburkan di mana. Tidak. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, memberitahu bahwa sebelum engkau diutus sebagai Rasulku, wahai Nabi Muhammad,
Ada nabi-nabi terdahulu diutus untuk kepada Bani Israel, yaitu Nabi Isa dengan Nabi Musa, Nabi Daud. Diberikan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Di manakah kitab itu sekarang? Kitab itu sudah tidak ada lagi pada mereka. Nah, apakah kami harus mempelajari kitab itu? Tidak. Karena apa? Karena hanya Al-Quran yang menyempurnakan. Dan Al-Quran mengakui memang ada kitab-kitab terdahulu, tapi sudah dirubah-rubah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan Al-Quran lah yang menyempurnakan itu, bahwa isinya semua seperti ini, seperti itu. Nah, tema yang tadi malam itu membahas siapakah yang mencuri kitab Yahudi. Kalau nama Nabi Musa ada di dalam Al-Quran, itu sudah jelas Allah menceritakan Nabi terdahulu, Rasul terdahulu ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Kalau kamu membahas tentang isi dari kitab Yahudi, silakan bahas kritik teks, itu namanya kamu panggil orang Yahudi. Kau panggil orang Yahudi karena Kristen tidak punya kitab Taurat. Kristen cuma kitab Perjanjian Baru Yunani. Nanti dipertanyakan sama kau, apakah Yesus berbahasa Yunani ketika Tuhannya berfirman kepada mereka? Gitu ya. Aku nambahin dikit. Ini Kak Fira. Ya, simpel aja. Kalau ada ya penjelasan yang beda di antara Quran dan juga Bible. Ya, artinya kan ada perbedaan nih. Yang mana yang benar? Kalau menurut Kak Fira pasti Bible dong yang benar, karena Kak Fira kan mengimani Bible. Ya, disinilah sama-sama kita pelajari nih. Mana yang perbedaannya, mana persamaannya. Perbedaannya mana yang lebih sesuai dengan fakta sejarah. Itulah guna kritik teks. Oke, ini yang pertama. Itu pendalamannya jauh. Nanti Kak Fira kalau mau belajar silakan belajar lebih dalam. Ya, kalau Pak Bom mohon maaf, nggak punya kapasitas. Saya kenal dia udah cukup lama lah, karena duluan saya ada daripada dia gitu kan. Terus yang kedua, ya kalau kita bicara kitab, Kristen enggak kok gini-gini. Kak Fira tahu Mormon nggak? Kristen Mormon. Lo nggak tahu Mormon? Mungkin nanti habis dari sini boleh search lah tentang Mormon. Orang Kristen tuh benci banget sama Mormon. Sedangkan orang Mormon menyebut mereka Kristen Mormon. Ya, bedanya apa? Mereka ada tambahan satu kitab lagi. Jadi yang mereka pakai adalah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan namanya Kitab Mormon. Jadi ada 3. Kalau kalian 2, mereka ada 3. Ada tambahan lagi. Ya, penyempurnanya adalah Kitab Mormon. Orang Kristen ngamuk sekali. Ya, ngamuk sekali sama Mormon, bahkan bilang sesat. Nah, kalau di Indonesia tuh dikategorikan sesat sama orang Kristen. Kalau di Amerika diperbolehkan, di Indonesia nggak diperbolehkan sama orang Kristen. Sama kayak Saksi Yehova, dulu ditolak besar-besaran. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang Yahudi saat kitab mereka tiba-tiba muncul di kitab kalian. Ya sama, kalian juga nggak terima kan orang Mormon ngambil kitab kalian. Ya sama gitu. Jadi kalau patokannya, ini kitabnya kok, ya kitabnya memang kitab kami, kan orang Kristen mengklaim kami berhak dong, kami kan Yahudi rohani gitu. Karena gini ya, kalau yang nyolong itu selalu merasa berhak, betul nggak? Yang nyolong itu dia nggak dirugikan, dia pasti akan ngotot merasa, wah saya berhak dong, saya juga berhak gitu kan. Ya, ini padahal bukan anak kandung, bukan anak tiri, entah anak siapa, hanya karena dia pernah dikasih tumpangan di rumah tersebut. Contoh nih, ya Kak Nora terima si Jihad ini. Si Jihad numpang di rumah Kak Nora. Karena Jihad ini kasihan. Kak Nora kasih dia tinggal di situ. Ya, begitu Kak Nora udah meninggal, ya anaknya si Apokrifa berantem sama si Jihad. Rebutan. Jihad bilang, "Loh, saya juga berhak dong untuk rumah ini." Ya, saya berhak, saya tinggal di sini dari sekian lama gitu. Ya. Ya, si Jihadnya ngotot gitu, sama kayak kalian gitu, cuman modal ngotot. Sama kayak cuma menumpang kan? Iya, sama kayak orang sekarang itu digusur. Wow, ngamuknya luar biasa gitu. Padahal dulu datang baik-baik, saya numpang ya di sini. Nah, ini yang susah gitu. Jadi yang dirugikan siapa? Yahudi. Harusnya nanya ke siapa? Yahudi dong. Perasaan mereka kira-kira gimana? Terima nggak orang Kristen ngambil kitab mereka? Jangan nanya orang Kristen yang ngambil. Orang Kristen yang ngambil pasti dia bilang ya fine-fine saja gitu kan. Iya, maka dari itu harus ada satu orang Yahudi yang harus mengonfirmasi tentang ini apakah benar orang Kristen. Iya, harus ada. Sudah ada, Dek. Coba saya pengen lihat siapa yang kalau misalkan ada yang begini, Dek. Makanya ada itu akun namanya 3 Juta Mons. Dia tuh memang orang Yahudi. Siapa? Aliran dia.
3 juta mons, namanya Billy Yahudi. Nah, dia itu yang pemegang kitab Yahudi. Maksudnya dia yang mengimani kitab Yahudi. Kitab dia itu kita bahasa Ibrani tuh. Bahasa Hebrew tuh. Bukan bahasa Indonesia. Itu dia Oke, tuh. mungkin kita tanya Kak Vira. Kak Vira pernah lihat nggak bagaimana perlakuan orang Yahudi ya, Ortodoks Yahudi ya, terhadap orang Kristen? Tahu nggak yang diludah-ludah, kan viral tuh masuk berita. Tahu kan? Tahu. Tahu nggak kenapa? Ya itu karena saking kesalnya mereka melihat orang Kristen mengambil kitab mereka. Tapi mereka bisa ngapa-ngapain nggak? Nggak bisa, karena waktu itu kan penguasa dunia Kristen. Ya mereka tuh ya korban gitu. Mereka tuh ya dijajah. Kristen menguasai dunia nggak, Kak Vira? Menguasai dunia kan waktu zaman Romawi, terus dilanjutkan dengan ya Inggris. Sebenarnya sampai sekarang pun Kristen masih menguasai dunia, ya nggak? Oke, artinya dengan kekuasaan kan, dia maksa agamanya itu dengan kekuasaan, betul nggak? Saya nggak tahu sih tentang itu. Coba Kak Vira, ya tadi Kak Vira bilang kuasai dunia, tapi begitu dibalik menindas, oh nggak tahu. Sekarang aku Saya nggak tanya, tahu tentang apa. Maksudnya gimana kata kalian kalau misalnya Kristen itu tersebar luas dengan apa namanya penjajahan, katanya menjajah, memaksakan orang Sekarang, gitu ya kan? Maksudnya gitu kan? Kak Vira tahu nggak orang Indian itu dulu dipaksa jadi Kristen? Nggak Kalau tahu. nggak tahu, biar Belum kita kasih pernah dengar. datanya nih. Kalau kita kasih datanya gimana? Mana? Oke, ya kita buka-buka ya. Kan lebih enak kayak gini. Mana? Tas Kanada. Sambil nunggu Julius cari data, Vira jadi gini, sebelum kamu Kubukain. Jadi setiap ini ya, setiap ada penemuan seperti ini, Paus itu setengah mati sekarang. Minta maaf aja kerjanya. Padahal ya dia bilang loh, yang buat salah kan senior dia, pendahulu dia, bukan dia. Tapi ya sudah, ini kan dosa masa lalu ya kekristenan. Oh, ini kok nggak bisa buka kamera nih? Ini nggak apa-apa gitu. Tunggu bentar ya. Ya Vira boleh ini kok bisa cek di kan berita. ini kan Ya bagaimana orang-orang Indian tuh dipaksa zaman dulu. Ya. Paus Fransiskus ini Tempo ya, bukan bangjuma.com. Paus Fransiskus, bentar Paus Fransiskus. Akhiri lawatan minta maaf di Minta Kanada. maaf di Kanada. Terus Paus Fransiskus Dia selesai ke Kanada. meminta maaf atas pelecehan dan dugaan genosida budaya terhadap anak-anak pribumi di sekolah Katolik berbasis asrama di Kanada. orientasi. Ini tentang Ya, jadi ini kejadian masa lalu. Ya, tunggu ya, ditemukan tulang anak Indian di Kanada. Jadi zaman dulu orang-orang Indian di Kanada itu diculik sama bukan diculik lah. Jadi dipaksa untuk sekolah. Di sekolah itu mereka dipaksa ya untuk menjadi Kristen. Dipaksa untuk jadi Kristen. Karena kan mereka kan agamanya kan agama asli mereka kan. Jadi supaya mereka jadi Kristen, kalau orang tuanya kan disuruh jadi Kristen susah. Ya udah anak-anaknya aja, anak-anaknya supaya satu generasi ini jadi Kristen semua, berikutnya jadi Kristen. Ini kamu silakan search saja. Dan itu banyak, bukan hanya begini. hanya Tadi di kan Kanada. penjelasan apa ya? Tadi itu kan judulnya Paus Fransiskus meminta maaf kepada siapa? Kanada, pemerintah Kanada. Oke. Di situ kok cuma sebenarnya ada nggak cerita lengkapnya? Ada, itulah saya bilang, kalau saya ngomong kan mungkin lu nggak percaya dan lebih enaknya itu lu cari tahu sendiri, betul nggak? Oke, nanti ya, baru saya cari. Nah, itu bukan hanya di Kanada, di Perancis juga ada. Lu search saja, penemuan-penemuan pemaksaan kekristenan. Mungkin Vira boleh belajar deh, sejarah tentang bagaimana kekristenan. Dalam perjalanan menuju pesantren alam Banten. Nah, sambil di perjalanan, sambil kita dengarkan perdiskusian yang sedang merespon Katolik kan? debatnya Bagus Mas Ke Vatikan. Belum. Ya, mungkin kalau belum pernah, mungkin lihat di YouTube bisa lah ya. Coba lihat di YouTube isi Vatikan.
Saya sudah pernah gitu, saya sudah pernah ke Vatikan kita dengar. dan di situ tuh isinya tuh ya ini semua pagan-pagan yang pernah dikalahkan sama Kristen. Jadi Kristen itu pertama sekali melakukan perang salib itu bukan sama Islam. Perang salib pertama dilakukan Kristen itu adalah saat Romawi ya dengan agama Kristen itu memaksa kerajaan-kerajaan di Eropa itu untuk jadi Kristen. Jadi semua agama pagan mereka kalahkan, mereka ambil patungnya ya sebagai jarahan, mereka taruh di Vatikan. Dan ini aku kasih pengakuan si Paul Jang ya. Jadi Paul Jang kemarin dia dengan jujur mengakui bahwa Kristen itu ke gereja, ibadahnya Kristen itu sebenarnya ibadahnya orang pagan. Yang sebelumnya dia nyembah Apollo, ya udah patungnya diganti kepalanya jadi kepala Yesus. Jadi nyembah Yesus. Kalau ada yang cara nyembah dewanya dengan jingkrak-jingkrak, ya mereka lanjutkan nyembah Yesus dengan jingkrak. Yang dengan cara nangis-nangis, ya lanjutkan nyembah Yesusnya dengan nangis-nangis. Jadi memang mengadopsi dari pagan tradisi itu, bukan ajaran Yesus ya. Yesus nggak pernah ngajari yang seperti itu. Tunggu ya, Paul Jang. Ya, kayak ini kan kita ngomong pakai data ya, nggak asal congor gitu. Ngeri kali ketikanmu itu. Rusaklah laptopmu itu. Ya udah besok beliin yang baru kalau gitu. Yang banyak cerita. Iya. Kita kumpulkan donasi dulu. Aduh jangan bahas donasi, oi. Ini Jul, gue gedein Jul. Oke, gue gedein dulu ya. Nih, tunggu ya. Paul Jang, mana si Jongor ini? Christian Paul Jang. Persecution of Jew over the Oh, ada iklan apa tuh? Mana itu anak? Coba. Kedengaran ya? Kedengaran lah. Nah tuh di situ tuh, itu data yang gue kasih. Nanti coba aja di search lah sendiri, di googling sendiri lah. Yang penting kata-katanya itu aja. Nanti kan lu bisa lihat sendiri itu gimana zaman dulunya tuh saat Kristen berkuasa, bangsa Yahudi dipersekusi. Saat Kristen berkuasa, bangsa Yahudi dipersekusi. bangsa Yahudi dipersekusi. Oh, tunggu. Aduh, nggak bisa pakai laptop. Aku harus pakai ini rupanya. Karena lagi live aku. Paul Jang. Ya. Jadi, masa Vira nggak tahu kenapa kalian tuh ke gereja, kenapa cara ibadah kalian seperti itu? Katanya cuma ngikut aja ya, dari kecil diajari gitu, tanpa pernah mencari tahu. Itu awal mulanya. sebenarnya gini, dasar iman Katolik itu ada Sola Gracia. yang pertama kitab suci, Sola yang kedua Fide. tradisi suci, dan yang ketiga adalah magisterium gitu. Jadi tradisi suci sama kitab suci itu berhubungan erat gitu. Jadi kita melakukan Betul. kayak misalkan Ngerti perjamuan aku. Jadi kitab suci. suci itu ada kan gara-gara bapak gereja. Kalau nggak ada bapak gereja, ya nggak ada kitab suci. Betul nggak? Itulah kalau orang Gimana? Protestan Katolik semua ya mereka lucu juga gitu, nyerang Katolik tapi kitab sucinya hasil produk dari bapak-bapak gereja dipakai. Saya cukup dekat Vira dengan romo-romo dan pastor ya. Bahkan dulu saya paling sering diundang untuk ngobrol sama pastor-pastor. Dulu saya paling sering diundang sama pastor-pastor. Pastor-pastor minta tolong sama saya. Dia bilang tolonglah kasih tahu ke teman-teman Muslim kalau bilang itu jangan mengenerate semua Kristen karena yang suka nyerang-nyerang agama orang tuh Protestan, Katolik nggak pernah. Gitu. Oke, ini udah dapat sih Paul Jang. Jadi sebenarnya kita Katolik itu memang Mungkin aku jarang dengar. sih ya, jarang banget ya kita tuh muncul di debat-debat kayak antar lintas agama itu jarang banget orang Katolik itu ditemuinya nggak sih? Nggak ada debat dari Katolik. Astaga, Pakmu bisa di surga nih tapi ini ya. Aduh, padahal besok mau pulang nih. Iya nih. Tuh mana sih Paul Jang ngomong nih ya? Dia ada bilang bahwa Kristen itu ya harus kita dengan jujur akui memang adopsi pagan-pagan ke gereja,
ke gereja, ya ibadahnya itu pagan gitu. Karena dia bilang ajaran Yesus itu apa? Ajaran Yesus itu adalah menyantunin orang fakir miskin dan janda-janda terlantar. Itu ibadah bagi Yesus. Ibadah bagi Yesus itu adalah membantu orang lain, bukan ke gereja dengan segala ininya ya, dengan cara peribadatannya gitu. Itu enggak, itu buatan bapak-bapak gereja yang mengadopsi pagan. Gitu. Bentar ya. Saya nggak ngerti mungkin mengadopsi pagan. Itu maksudnya kalau kita itu menyembah pagan gitu ya? Bukan, mengadopsi tradisinya gitu. Jadi tradisi pagan. Ya, jadi Vira ini kan dulu misalnya nyembah Apollo. Ya, nyembah Apollo. Sekarang jadi menyembah Yesus. Jadi karena dari dulu cara lu menyembah si Apollo itu dengan cara sujud, ya udah. Sekarang lu nyembah Yesus dengan cara sujud. Bang Apokrifa dulu caranya adalah dengan seminggu 2 kali misalnya, seminggu 2 kali kuil persembahkan makanan. Ya udah dilanjutin gitu, dilanjutin. Cuman diganti dia punya Tuhannya aja. Yang dulu misalnya Tuhannya siapa, diganti jadi Yesus gitu. Nah itu yang membuat jadi ada tradisi-tradisi kalian. Itu semua tradisi yang dari pagan berubah jadi kalian gitu. Oh, oke. Berarti ini PR ya untuk saya ya. Nanti saya kayaknya harus tanya langsung deh sama pastornya. Ya, kalau menurut pastor mereka jawabannya gini. Yang penting kan tujuan kita siapa? Caranya ya terserah orang gitu kan dia bilang kan. Orang sukanya dengan cara seperti ini, ya udah lanjutin. Yang penting tujuannya Yesus. Yang sebelumnya nyembah siapa, yang penting sudah berubah jadi Yesus. Mereka akan jawab seperti itu gitu. Gue tambahin Jul, dikit Jul. Silakan. Gini Vira, kalau mau baca pelajarin soal itu pagan, ada buku bagus, bisa di-download di internet, itu PDF. Ya, paganisme. Paganism in Our Christianity. Itu nama judul bukunya. Coba dicatat dulu. Ketik ya, gue ketik ya. Ketik aja. Sebentar. Ini aku kasih nampak bukunya seperti ini. Itu Bang Andre mau naik itu. Nih gue ketik di bawah, lihat nih judulnya nih. Nah itu. Ini aku kasih lihat bukunya. Biar jelas. Nah itu bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini Bang Andre tuh Katolik nih. Nah dia ini bukunya gini Vira. Ini lumayan lah untuk referensi ya, untuk belajar. Oke, udah aku scan. Udah. Ya cari buku ini, pelajari sejarah-sejarah. Nggak apa-apa kan niatnya belajar gitu. Kita gini, terlahir jadi agama apapun bukan pilihan kita. Ya. Kamu terlahir jadi Hindu, terlahir jadi penyembah pohon, terlahir jadi penyembah laut, itu kan bukan pilihan kita, tapi orang tua yang memberikan label kepada kita. Tapi kalau mati tanpa mengenal Tuhan yang benar, itu salah kita. Ya, karena kita punya kesempatan nih untuk mencari Tuhan yang benar. Iya, tapi si Vira ini juga masih harus banyak belajar Bible. Banyak yang dia nggak tahu. Ya nggak apa-apa, ya kita support. Iya, maka dari itu, saya tuh sekarang lagi mau belajar, lagi belajar Bible gitu. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari kalian itu. Pertanyaan-pertanyaan dari teman Muslim ya yang nggak bisa saya jawab tuh ya saya harus cari tahu di dalam Bible gitu kan. Betul. Ya tadi banyak sekali yang kena strike si Vira. Cuman saya senang cara debat atau cara diskusinya Vira itu nggak ngotot ya atau nggak ini gitu loh. Cuman ya gitu banyak belajar Vira. Pokoknya kalau perlu dalamin aja kejadian sampai wahyu. Dalamin kejadian sampai wahyu pasti kayak gua. Kalau dalamin dari kejadian sampai wahyu yang ada otak saya buyar gitu. Nah, makanya kan saya ngedalamin akhirnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Andre cerita aja Bang Andre, ceritain. Vira aku udah tahu Vira udah tahu saya Katolik ini dia udah tahu. Mualaf ketemu lagi kita mualaf. Baru dia baru nge dia. Tadi ngobrol itu baru sadar. Baru sadar dia.
Oh ya mualaf, aku baru ke iya. Oke. Jadi gini, sebelum kamu masih jadi Katolik, kamu percaya nggak doa novena? Oh percaya. Percaya. Sangat percaya. Bahkan gue paling rajin doa novena 3 Salam Maria itu. Lalu permintaan kamu dikabulkan nggak? Sekarang begini, bukan masalah dikabulkan atau tidak. Ya. Apa namanya? Aku tambahin. Kalau masalah doa dikabulkan, Vira, aku tuh dulu termasuk pendoa syafaat. Bahkan aku kalau doain orang tuh banyak yang sembuh, banyak yang rebah dan sebagainya. Bahkan aku dipersiapkan untuk jadi pendeta ya lumayan besar lah. Karena aku dulu mengembalakan ya. Kami kan dulu ada komsel namanya Connect Group. Aku mengembalakan itu sampai 3 kali pecah. Total orang yang aku gembalakan 100-an lebih. Bahkan itu ring satunya di gerejaku. Kalau